Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Mandana. Dan ini adalah analisa teknikal untuk instrumen CFD, yaitu yang pertama ada Dow Jones, lalu ada Nasdaq, lalu ada oil, lalu yang terakhir yang pastinya adalah indeks dolar. Seperti yang kita tahu bahwa indeks dolar masih mengalami bullish trend yang saat ini sedang akan berlanjut. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai ke dalam analisanya di 4 instrumen itu, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya perlu analisa di Dow Jones, Nasdaq, oil, dan juga di indeks dolar supaya tahu pergerakan untuk minggu ini kemana. Untuk teman-teman yang ingin join bersama kami di channel telegramnya Mandana, teman-teman bisa ke kolom komentar atau ke kolom deskripsi di bawah. Nanti di sana ada link dari channel telegram Mandana. Linknya itu seperti yang teman-teman lihat di layar sekarang. Itu teman-teman bisa join di sana untuk mendapatkan akses edukasi gratis, analisa market gratis juga, dan tentunya ada yang namanya sinyal forex gratis juga. Jadi di sana teman-teman bisa mendapatkan semua akses gratis yang ada di channel trading Amandana. Oke, jadi sekarang kita langsung aja lihat analisa kita di Dow Jones dulu ya. Di Dow Jones dulu, seperti yang sudah saya sampaikan juga di Dow Jones itu, Dow Jones di sini ada satu area supply, itu di range harga 33.000 sampai di 32.000, dan sekarang harga di Dow Jones sedang berada di area ini. Nah, sekarang masalahnya adalah sama seperti di minggu lalu analisanya, yaitu jika per minggu ini itu dari Dow Jones bisa ngebreak 33.260, maka harga dari Dow Jones akan mengejar harga yang ada di 34.944 sampai di 35.321 ya. Tapi jika malahan dia drop ke bawah, dia harus bisa di sini ada satu area demand, yaitu yang dimana demand itu ada di area 31.600 sampai di 31.944. Jadi selama harga dari Dow Jones tidak membreak salah satu area ini, baik di sini area resisten ataupun supply, dan di sini ada area demand ataupun support, maka otomatis harga dari Dow Jones tidak akan kemana-mana. Walaupun dampak dari NFP kemarin itu hasilnya bagus, tetapi ternyata tidak membuat Dow Jones itu bergerak mundur. Dan ternyata harga dari Dow Jones selama 1 minggu kemarin itu bergerak ranging ataupun sideways selama 5 candle ini. Seperti itu. Dan kalau kita lihat dari analisa stokastik, ya dari stokastik kita bisa lihat kalau di sini seperti ada bearish high dan bearish divergence, yang dimana di sini kita lihat bahwa adanya kenaikan ataupun higher high di sini, tapi di sini kalau kita lihat juga di stokastik dia membuat higher low, ya. Lower high, maksudnya lower high di sini, ya di sini. Jadi kita bisa lihat juga, takutnya ini adalah pertanda dari dimulainya bearish move ataupun pergerakan bearish, yang dimana ketika nanti harga dari stokastik ini berhasil turun di bawah 80, sekarang kan masih di harga 86 nih, 86, 83. Jadi misalnya di bawah 80, baru nanti itu bisa menandakan fix terjadinya bearish divergence seperti itu. Dan di time frame H4 juga, di sini juga kita masih ada satu gap ya. Masih ada satu gap di sini yang di harga 30.000. Jadi otomatis jika dia ngedrop di bawah 31.000, maka otomatis harga akan mengejar daripada gap yang ada di sini. Seperti itu. Ini gap yang ada di sini ya. Ini kan cukup lebar nih gapnya. Di sini juga ada gap kecil yang kemungkinan juga akan terfill nanti di sini, seperti itu. Oke, jadi itu untuk Dow Jones, yang mana pergerakannya untuk di minggu ini. Yang penting untuk Dow Jones untuk di minggu ini kemungkinan akan terjadi di hari Rabu ya, kalau nggak salah ya. Itu yang ada data inflasi. Jadi nanti data inflasi bisa mempengaruhi dari pergerakan Dow Jones untuk di minggu ini. Oke, sekarang kita lanjut ke Nasdaq ya. Di Nasdaq seperti yang sudah saya katakan juga, di sini ada satu area ya, di sini ada satu area yang namanya area supply, dan juga area supply ini belum pernah terbreak, yang dimana kalau kita lihat juga kemarin itu di Nasdaq ya, di Nasdaq ini ternyata harga tidak mau turun ya, harga dari Nasdaq tidak mau turun juga. Jadi saya rasa untuk di daily
Ini kemungkinan bisa saya hapus ya. Ini bisa saya hapus karena di sini sudah tidak berlaku lagi. Dan saya rasa ini lebih penting untuk dilihat yang seperti ini. Ini akan saya update daripada ininya. Range-nya ya. Range untuk demand itu ada di sini. Dan ini akan saya hapus juga. Supaya teman-teman tidak bingung. Ya. Oke, jadi ini untuk Nasdaq. Jadi Nasdaq kemarin itu sudah bergerak naik ya, bergerak naik menyentuh area supply kita yang ada di resisten di sini. Dan jika memang dia berhasil ini ya, jika nanti misalnya di minggu ini dia bisa close di atas 13.578, maka otomatis harga dari Nasdaq kemungkinan bisa sampai ke 14.000. Karena kalau kita lihat di sini juga ada satu area supply ya, di sini juga ada satu area supply juga yang di harga 14.820 sampai di 15.241 seperti itu. Jika dia minggu ini memang bisa nge-break ke atas, tapi jika tidak, maka kemungkinan harga dari Nasdaq itu bisa mengejar area demand yang di harga 12.149 sampai di 11.858. Yang dimana dengan kondisi dia harus bisa nge-break ini ya, nge-break ini yaitu di harga 12.000. Nih ya, 12.804 dia harus bisa nge-break ini dulu. Jika yang ke bawah ini di break, baru kemudian dia bisa mengejar ini. Seperti itu. Kalau dari stochastic daily kita juga tidak ada divergence di sini ya, dimana stokastiknya terus bergerak naik dengan candle yang juga semakin bergerak naik. Kita tidak ada bearish divergence di sana, jadi kemungkinan harga akan bergerak normal. Dan untuk di Nasdaq juga di time frame 4 jam memang dia harus bisa nge-break 12.804 sebelum dia bisa turun ke maksimal ke 12.100. Tapi di sini ada juga satu area tahanan di sini ya. Di sini juga ada satu area tahanan di harga 12.472. Jadi ketika dia nge-break 12.800 dia akan mengejar 12.400, dan setelah 12.400 di break maka akan mengejar 12.149 seperti itu. Ya, untuk di sini juga kita tidak ada mungkin di weekly ya. Oke, kita akan coba lihat di weekly untuk stokastik. Jika di stokastik ini berhasil muter ya, jika stokastik ini misalnya dia sudah sampai sini kemudian drop ya, misalnya seperti itu, maka di weekly akan terjadi yang namanya bearish divergence, yaitu yang dimana di sini dia membuat higher high. Tapi dengan kondisi ini harus seperti di Dow Jones itu ya, dia harus sudah muter ke bawah, baru bisa muter ke bawah dan sudah drop di bawah 80. Baru itu bisa dikatakan fix divergence-nya. Tapi selama ini masih menganga kebuka ini seperti ini, jangan bilang itu adalah sudah bearish divergence. Tapi ini potensi ya, berpotensi. Jadi bisa iya, bisa tidak seperti itu. Jika ini memang harga ini muter ke bawah dan sudah drop di bawah 80, maka di sini akan terjadi bearish divergence, yaitu yang dimana dia membuat higher high, tapi candle di sini dia membuat lower high. Jadi di sini kita bisa lihat juga, jika memang ini muter ya, jika memang kejadiannya ini muter seperti ini, jika memang ini muter turun di bawah 80, maka otomatis dari Nasdaq secara time frame weekly itu bisa drop sampai di bawah sini 11.000. Karena kalau kita lihat di weekly juga kita sudah membuat lower low dan kemungkinan dia akan membuat lower high lagi seperti itu. Oke, jadi ini untuk Nasdaq. Sekarang kan pindah ke oil. Oke, untuk oil untuk di minggu ini seperti yang sudah saya kasih tahu juga ya di analisa minggu lalu itu, ketika oil bisa ngebreak di bawah 93.769 dengan kondisi time frame H4 ya, dengan power yang cukup besar, itu bisa menjadi indikasi teman-teman untuk ambil sell dengan take profit terjauh bisa sampai ke 85. Ya, di sini take profitnya. Karena mengapa? Karena di daily di sini kita
Ya di sini yang mungkin lebih tepatnya ya. Mungkin lebih tepatnya di sini deh. Ya, di sini bisa, ini terjauh ya. Ini akan saya perbaiki. Ini take profit terjauh. Di sini ada TP1 sebenarnya. Ya, di sini TP1. Sekarang dia bergerak diam di harga demand ya. Jadi sekarang di harga dari oil ini sudah bergerak di area demand, di mana kalau kita lihat ketika harga masuk ke area demand, lalu di hari Jumat harga berhasil dibawa naik tapi kemudian dibawa turun lagi, dan sekarang harga diam di area demand ya. Jadi otomatis harga dari oil akan kemungkinan masih akan drop. Ya, ini akan saya hapus dulu bagian atasnya karena ini sudah tidak berlaku lagi. Dan juga di daily kita sudah melihat yang namanya, kalau teman-teman lihat kemarin di daily ya, itu saya tidak terlalu perhatikan sih, tapi sekarang baru kelihatan yang dimana di sini ada seperti pola descending triangle. Yaitu yang dimana di sini dia membuat lower high dengan low yang sama. Jadi kita lihat di sini dia membuat lower high tapi dengan low yang bisa dibilang sama, ditutup dengan low yang sama, itu di sini semua. Ya, seperti inilah ya. Nah, seperti ini, dimana low-nya sama semua, tapi dengan lower high, seperti itu. Dan sekarang harga diam di area demand di sini, jadi saya rasa dari oil, untuk di minggu ini kemungkinan akan meretest daripada area ini, area 93,769 ya, saya rasa seperti itu. Dan dari stokastik juga kita bisa lihat kalau tidak ada bullish divergence juga di sini, yang dimana dia membuat lower low, dan sini juga dia buat stokastiknya low turun ke bawah. Secara weekly harga dari oil kemungkinan dari Fibo ya, mungkin saya tarik dari Fibo nya, akan bisa drop sampai di 1272. Kalau di daily tidak begitu kelihatan ya. Kalau di weekly deh, di weekly ini saya tarik Fibo. Oh, dia pas di 618 ternyata ya. Di 618 di weekly kemungkinan dia akan retrace ke atas. Tapi itu pandangan secara besar, oil masih dalam kondisi trend bullish ya. Tapi karena dia sudah membreak area sideways-nya yang cukup besar, yaitu di harga 93,369, untuk saat ini kemungkinan akan masih terjadi koreksi ke bawah, dengan targetnya itu seperti yang sudah saya katakan tadi, bisa sampai di harga yang di berapa nih, 85 ya. Oh, 86, 82, 81. Ini bisa sampai sini. Bisa juga sampai ke bawah lagi, karena di sini ada banyak demand di sini, seperti itu. Jadi saya rasa untuk di oil, untuk di minggu ini dia akan retrace ke atas ya, retrace ke atas ke seperti ini sebelum dia bisa drop turun lagi ke bawah. Jadi untuk teman-teman yang ingin ambil posisi sell, mungkin menunggu di area kuning ini ya, di garis kuning ini di harga 93,769. Karena kalau kita turunkan time frame-nya ke time frame 4 jam, itu saya rasa kemungkinan akan ada sebentar, ini tidak mau jalan dia. Jadi untuk di oil di time frame 1 jam di sini di atas ya, berarti di atas. Di atas di sini ada satu area di sini deh. Di time frame 4 jam ini akan saya di time frame 1 jam tadi ini ya, di time frame 1 jam tadi ini ternyata ada satu area demand ya, ada satu area demand juga yang tadi di sini. Yang di sini tadi. Ini sebentar nih area. Ternyata bermasalah.
Ya, di time frame 4 jam di sini sih. Ya, di sini ada satu area besar di sini. Ya. Satu area besar, jadi teman-teman yang ingin sell bisa di area ini, di harga 93 sampai di harga 96, seperti itu. Oke, jadi ini untuk oil, dan sekarang kita akan pindah ke yang terakhir, yaitu adalah indeks dolar. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di indeks dolar itu kan sudah saya kasih tahu, trendline ini masih valid ya, trendline ini masih valid, belum ada yang kena juga. Bahkan di shortnya Amandana itu kan teman-teman bisa lihat juga kalau di sini ada trendline lagi satu. Ya, di sini ada trendline lagi satu yang seperti ini. Dan ternyata trendline ini masih valid juga. Ada 3 trendline bahkan ya yang dekat. Jadi kita pakai ini aja, dan juga saya kasih tahu pada saat ini NFP kemarin ya di jam 8 itu, seperti analisa fundamentalnya, NFP-nya hasilnya bagus dan ternyata harga langsung terbang sampai ke harga 106 ya. Berarti kelanjutan dari indeks dolar kemungkinan akan terjadi, yang dimana di sini saya rasa dia sudah membentuk pola bullish divergence ya, dimana di sini dia membuat higher low dengan kondisi dia membuat di stokastik lower low ya. Di sini bisa lihat higher low dengan lower low. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu sudah terjadi. Nah, harga dari stokastik juga sudah mulai ke atas. Jadi saya rasa untuk di indeks dolar akan terjadi kelanjutan dari bullish trendnya. Ya, dari bullish trend yang kita jauh juga di tanggal 2 Agustus kemarin, di sini ada bullish engulfing yang cukup besar. Jadi ketika bullish engulfing ini terjadi, harga dari indeks dolar mulai merangkak naik. Nah, untuk yang ingin nge-buy indeks dolar mungkin untuk yang trading selain di indeks dolar ya. Untuk yang selain trading di indeks dolar mungkin saya rasa Euro USD, GBP USD, Aussie USD, dan New Zealand USD itu mungkin bisa di sell dengan syarat dia harus dari indeks dolar itu sudah nge-break level resisten di harga 107.220. Untuk saat ini harga dari indeks dolar sedang koreksi sedikit karena mengingat dari lonjakan harga sangat besar ini tidak semua orang itu ikut ke dalam marketnya. Jadi saya rasa indeks dolar ini akan drop sedikit, mengambil beberapa buyer di sini sebelum dia terbang ke atas seperti itu. Jadi untuk indeks dolar saat ini kemungkinan akan melanjutkan arah trennya, yaitu yang dimana ini harus nge-break 107,220. Ketika ini di break maka otomatis harga indeks dolar akan naik bisa sampai ke area selanjutnya, yaitu yang ada di sini di harga 108.500 seperti itu. Jadi otomatis ketika indeks dolar naik, apalagi nanti di hari Rabu ya, di hari Rabu saya rasa itu yang ada data inflasi. Ketika hasil inflasinya itu ternyata masih tinggi, maka otomatis harga dari indeks dolar kemungkinan akan lanjut bergerak naik sampai ke 105. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja video analisa update market di 4 instrumen tadi. Tadi sudah ada Dow Jones, Nasdaq, oil, dan juga indeks dolar. Jadi di sini saya hanya ingin memberikan analisa saja, segala keputusan trading kembali lagi ke teman-teman sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAU USD mulai besok. Bye-bye.